Assalamualaikum teman-teman, jumpa dan balik lagi bersama aku Askal Maulidi. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta teman-teman dijauhkan dari wabah yang semakin hari semakin meluas dan semakin gak jelas, yakni COVID-19. Di kesempatan kali ini ataupun di malam hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah. Ya, kisah ini adalah kisah horor yang dialami oleh Sinta. Seperti apa ceritanya? Simak video ini baik-baik dan saksikan sampai habis ya. Jangan sampai kalian ketinggalan kisah-kisah ini. Tentu saja sebelum ke videonya ataupun sebelum ke ceritanya, kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Dan juga silahkan like juga video ini ya. Buat kalian yang mau cari-cari cerita horor pendakian ataupun cerita horor lainnya ataupun pengalaman mistis, bisa cek di playlist aku ya, ataupun bisa kalian kunjungi channel aku. Linknya udah ada di deskripsi. Dan juga buat kalian yang punya cerita-cerita horor, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang aku sediakan di deskripsi. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Namaku Santi. Cerita ini terjadi pada saat aku baru saja pindah dari rumah lamaku ke rumah baruku yang berada di sebuah kota es. Aku pindah karena pekerjaan ayah yang mengharuskan kami sekeluarga mengangkat koper untuk kemudian berlabuh ke rumah baru ini. Saat pertama kali menginjak rumah ini, rasanya tidak ada hal yang aneh yang patut kami khawatirkan. Justru di rumah baru ini kami merasakan sebuah udara sejuk khas pedesaan yang tidak kami dapatkan di rumah lama kami. Di rumah baru ini kami tinggal berempat, aku, ayah, ibu, dan adikku. Panggil saja adikku namanya Septian. Aku yang masih SMA pada saat itu mau tidak mau harus mempersiapkan diri untuk pindah dari sekolahku yang lama ke sekolahku yang baru, yang dekat dengan rumah baruku. Septian pun begitu. Dia kemudian dipindahkan ke SD baru yang letaknya tak jauh dari rumah. Intinya banyak hal yang harus aku hadapi ke depan. Dan rasanya sampai saat ini keadaan terlihat normal-normal saja. Ayahku menyuruh untuk tidur di kamar kedua yang berada di dekat ruang tamu. Di kamar itu aku melihat sebuah jendela yang terpasang rapi, namun tidak ada pemandangan yang dapat aku lihat dari sana. Di balik jendela itu terdapat sebuah tembok beton dari jendela yang terpasang di kamarku tersebut. Aku tidak mempermasalahkan akan hal tersebut. Tapi pada saat aku hendak menutup gorden, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang pelan sekali. Suaranya samar-samar mengucapkan selamat datang. Perasaanku mulai tidak enak, tapi pada saat itu batinku berkata bahwa mungkin aja aku salah dengar kali ya. Dan kemudian mencoba merebahkan diriku yang tengah dilanda penat setelah perjalanan hari itu. Hari itu pun entah karena diriku yang merasa penat atau memang hobi tidur, tidur sampai dibangunkan ibu saat sore sudah menjelma. Bangun gak? Mandi. Habis mandi langsung makan ya. Makanan sudah ibu siapin, ucap ibuku dan kemudian berlalu. Aku pun kemudian mencari handukku yang masih tersimpan rapi dalam koper. Setelah ketemu, kemudian aku bergegas menuju kamar mandi. Tapi saat aku baru saja melangkahkan kakiku, tiba-tiba aku mendengar suara gorden itu. Ya, gorden itu terbuka sendiri. Saat itu aku tidak menyalakan kipas ataupun hal-hal yang mengeluarkan angin, sehingga gorden itu mana mungkin bisa bergerak. Atau angin dari luar? Aku seolah bertanya pada diriku sendiri. Tapi pada saat aku menghampiri jendela itu,
Jendela itu justru tertutup rapat. Tidak ada sama sekali akses angin yang bisa masuk kecuali dari balik pintu kamar yang sengaja aku buka. Namun pintu kamarku terletak lumayan jauh dari posisi jendela tersebut. Lantas karena tidak mau berpikir hal yang macam-macam, aku kemudian menutup rapi gorden itu. Kembali seperti semula dan kemudian aku bergegas untuk mandi. Namun saat baru saja aku melangkahkan kakiku, tiba-tiba aku mendengar suara dari balik jendela tersebut. Ya, suara itu suara wanita. Kini tertawa. Aku benar-benar dengan begitu jelas mendengarnya. Tawa itu persis aku dengar dari balik jendela tersebut. Aku kemudian mempercepat langkahku dan tidak mau berpikir berlebihan yang bisa membuatku merasa takut. Biar bagaimanapun, aku akan tinggal di sini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, atau bahkan aku harus tinggal di sini selamanya. Setelah mandi, aku pun makan bersama adikku. Di sana aku bercerita kepada Septian tentang apa yang aku alami. Ketawa bagaimana, Kak? Septian justru berbalik tanya. Ada suara orang ketawa di dalam kamar kakak, kataku kemudian. Septian diam aja seperti orang yang sedang kebingungan. Wajar aja sih, dia baru kelas 2 SD pada saat itu. Setelah selesai makan, aku mengajak Septian ke dalam kamarku. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang aku dengar itu hanyalah timbul dari perasaan sendiri. Setelah sampai di dalam kamar dan dengan waktu yang cukup lama, suara tawa itu tidak terdengar lagi. Bahkan gorden itu pun masih tertata rapi dan tidak bergerak sama sekali. Ya sudahlah, Dek. Kamu boleh ke kamarmu sekarang, kataku kepada Septian kemudian. Dan Septian pun kembali ke kamarnya. Mungkin emang perasaan aku aja kali ya, batinku kemudian. Karena hari yang sudah menunjukkan pukul 9 malam, akhirnya aku pun memutuskan untuk tidur. Karena esok hari aku akan daftar ke sekolah baru. Aku pun terjaga di pagi hari. Semalam aku tidak merasakan ada kejanggalan dalam tidurku. Rasanya seperti normal-normal saja. Hingga kemudian aku berpikir bahwa memang itu hanyalah buah dari pikiranku. Entah karena penat yang menimpa, sehingga pikiranku dengan begitu mudah dapat dimasuki oleh hal-hal acak. Aku pun bergegas untuk mandi dan kemudian diantar oleh ayah untuk daftar ke sekolah baru. Setelah selesai mendaftar, aku pun kemudian diterima di sekolah baruku tersebut. Di SMA ini, aku akan melanjutkan pendidikanku yang hanya tersisa 2 tahun tersebut. Karena ayah yang harus lanjut bekerja, pada saat pulang, aku pun terpaksa harus memesan ojek online. Hingga singkat cerita, sampailah aku kembali ke rumah. Di rumah, Septian juga berkata bahwa dia sudah mendapatkan sekolah baru dan dia akan belajar mulai dari esok hari. Kalau kakak sih mulai hari Senin belajarnya, jawabku kemudian. Oh ya sudah, nanti siapkan saja perlengkapannya ya kak. Kalau baju lama masih bisa dipakai ya pakai aja. Tinggal copot logo sekolah kamu yang lamanya, ucap ibu. Iya bu. Singkat cerita, saat kami sekeluarga sudah makan malam bersama, aku pun kembali ke dalam kamarku. Malam itu adalah malam yang tak bisa aku lupakan. Aku benar-benar dengar jelas melihat wajah yang tampang di balik jendela kamar itu. Wajah itu tersenyum ke arahku. Aku tak sadar malam itu menjerit sekejang-kejangnya, hingga membuat ibu, ayah, dan Septian masuk ke dalam kamarku dan berkata, "Kenapa kak? Ada apa kak?" Aku yang terduduk di atas ranjang dengan posisi bantal yang menutup wajahku tidak berani untuk menjawab. Aku hanya menunjukkan tanganku ke arah jendela tersebut. "Gak ada apa-apa kak," ucap ayah kemudian. Aku kemudian memberanikan diri untuk membuka perlahan bantal yang menutupi pandanganku tersebut. Jendela itu masih berada pada posisinya,
gordennya pun tertutup rapi. Ayah, ibu, dan Septian kemudian dibuat keheranan. Aku pun kemudian bercerita kepada mereka bahwa aku melihat sosok wanita yang sedang tersenyum ke arahku. Wanita itu tersenyum dari balik jendela. Ayah kemudian membuka gorden tersebut. Saat itu hanya gelap yang terlihat karena beton rumah tetangga yang menghalanginya. Tuh kan, gak ada apa-apa kak. Kamu kecapean mungkin, jadi pikiran kamu kemana-mana, ucap ibu kemudian. Aku kemudian mengangguk dan kemudian berkata, iya maaf, mungkin ini hanya perasaanku aja. Ya sudah, sekarang kamu tidur, besok bangun pagi ya. Kamu ikut sama ibu buat ngantar Septian ke sekolah barunya, biar kamu juga tahu, ucap ibu, dan kemudian mereka pun berlalu dari kamarku. Saat itu hanya tersisa aku sendiri dalam kamar tersebut. Aku kemudian mencoba untuk tidur dengan sekuat tenaga, hingga singkat cerita aku terbangun pada pukul 11 malam dengan perasaan ingin buang air kecil. Setelah kembali dari kamar mandi, aku melihat persis ke arah jendela tersebut. Posisinya masih rapi seperti sedia kala, tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi pada saat itu aku mendengar seperti ada yang mengetuk-ngetuk kaca jendela tersebut dengan batu. Kurang lebih seperti ini bunyinya. Tik, tik. Ya seperti kaca yang dilempar batu gimana? Kalian bisa bayangkan kan? Lah, pada saat itu perasaanku mulai tidak karuan saat itu juga. Hingga kemudian aku mencoba beranikan diri untuk membuka gorden tersebut dengan perlahan. Hingga aku melihat sebuah wajah wanita tertawa lebar dari balik jendela tersebut. Setelahnya aku tidak mengingat apa-apa lagi sampai aku terbangun di pagi hari dengan keadaan aku yang tergeletak di lantai. Saat sarapan pagi, aku terkejut mendengar pertanyaan ibu yang ditujukan kepadaku. Kamu semalam nyanyi kak? Katanya. Hah? Nyanyi? Kataku kemudian. Ibu dengar kamu nyanyi loh. Ibu semalam bangun jam 2 pengen pipis. Sontak aku pun, Bu, ibu tahu nggak? Tahu apa? Semalam aku lihat lagi perempuan di balik jendela kamar. Terus pas bangun aku ada di lantai, kataku dengan penuh keseriusan. Ah, masa sih? Emang iya? Sumpah bu, aku gak bohong. Terus yang semalam nyanyi itu siapa? Tanya ibu. Ya kemungkinan perempuan itu bu, kataku kemudian. Kalau ibu gak percaya, ntar malam temenin kakak aja tidur di kamar, ajakku kemudian. Boleh, tapi kamu jangan mota ya. Ntar ibu ketindih lagi. Kamu kan udah gede, berat, kata ibu kemudian. Singkat cerita, semalam itu ibuku menemaniku tidur di kamar. Awalnya tidak ada hal-hal yang kami alami pada saat itu, hingga kemudian aku pun melihat ibu sudah tertidur pada pukul 10 malam. Saat aku mencoba untuk memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan kaca itu lagi. Sontak aku pun bergegas untuk membangunkan ibu yang tertidur, karena pada saat itu suara ketuk kaca jendela itu semakin keras dan cepat. Ibuku pun menghampiri jendela tersebut bersama aku yang berada di belakangku. Saat gorden itu dibuka perlahan oleh ibu, di sana kembali menampilkan sosok wanita. Kini begitu jelas, matanya melotot ke arah kami berdua. Ibu refleks mengucap istighfar dan kemudian membaca ayat kursi. Saat itu aku berteriak memanggil ayah. 5 menit kemudian ayah pun datang ke dalam kamarku dan bertanya, ada apa? Setelah aku menjelaskan apa yang terjadi kepada ayah, kemudian kini giliran ayah yang membuka gorden tersebut. Namun pada saat itu tidak ada siapa-siapa di sana, hanya terlihat beton gelap saja. Ibu menceritakan duduk perkara yang sejelas-jelasnya kepada ayah. Jadi tadi tuh ada yang ketuk kaca jendela ini. Terus pas ibu buka, ada sosok perempuan yang lagi melotot. Wajahnya serem, ungkap ibu. Ayah sampai tak percaya dan mengira bahwa itu hanya halusinasi saja. Jadilah
Pada malam itu kami bertiga bermalam di kamarku. Hingga pada pukul 1 pagi terdengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi. Namun suaranya terdengar samar, hampir tidak jelas. Kemudian ayah pun bergegas untuk bangun dan berjalan menuju letak jendela itu berada. Perlahan ayah membuka gorden dari jendela tersebut. Sepintas sosok wanita itu menghilang dari pandangan. Hingga pada detik berikutnya ibu mengalami kerasukan. Ia bertingkah aneh dan terus berkata, "Aku benci laki-laki, aku tak suka laki-laki." Terus mengulang kata-kata itu dan seolah bersikap ingin menerkam ayah. Aku mencoba melakukan apapun yang aku bisa, dari mulai membaca ayat suci Al-Quran, berharap ibu bisa sadar. Saat ia kerasukan, tingkahnya sangat aneh, menjerit-jerit dan seperti menahan sakit yang berasal dari perutnya. Ibu kembali sadar dan kami pun kemudian keluar dari kamarku tersebut. Kini kami berkumpul di ruang tamu dan kemudian berencana untuk mengundang Ustadz datang ke rumah kami esok hari. Ustadz Hashim, panggil saja seperti itu ya, datang pada pukul 9 pagi. Ia sedikit berbincang dengan kami. Saat itu bahkan Septian tidak masuk sekolah, padahal ini adalah hari pertamanya bersekolah. Ibu mengungkap bahwa hal ini lebih penting dari apapun. Biar bagaimanapun rumah ini akan kita tempati sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Ustadz Hashim berkata, "Kalian tidak perlu takut, sejatinya manusia derajatnya lebih tinggi daripada mereka." Ustadz Hashim kemudian melakukan pengusiran setan dengan membaca ayat-ayat suci. "Jangan ganggu karena kami tidak ganggu. Alam kita berbeda, jadi tetap pada batas kita," kata Ustadz Hashim kemudian. Setelahnya sang Ustadz menjelaskan bahwa sosok wanita itu memang sudah lama tinggal di rumah. Lebih tepatnya di balik jendela kamarku. Katanya sosok wanita itu dulunya adalah gadis desa yang cantik. Ia banyak dikagumi orang lain. Hingga pada suatu malam ia dicegat oleh 5 orang pemuda dan kemudian ia diperkosa secara bergilir. Dan itu yang membuat ia sering merasakan sakit pada perutnya. Ia pun mengungkap bahwa ia dikubur persis di dekat jendela kamarku tersebut. Walaupun katanya setelah 5 pemuda itu tertangkap, kuburannya sempat dibongkar dan dimakamkan dengan keadaan yang layak. Ya, namun dia tetap tinggal di sini karena menurutnya ia sudah nyaman di tempat itu. Di hari berikutnya, ayah dengan persetujuan Ustadz Hashim kemudian memutuskan untuk membongkar jendela tersebut dan memilih untuk ditembok paten. Karena akan percuma saja memasang jendela di dalam kamarku. Pemandangannya akan terhalang oleh tembok beton yang ada di hadapannya. Di hari berikutnya, sudah tidak ada lagi tanda-tanda wanita tersebut. Aku dan keluarga pun sudah merasa nyaman tinggal di rumah itu. Namun, pada 3 bulan kemudian, ayahku kerjanya kembali dipindah ke tempat kami berasal. Dan otomatis kami pun harus angkat koper lagi dari rumah itu ke rumah lama kami. Ya, itulah sekilas ataupun cerita singkat dari pengalaman teman kita, yang mana teman ini mengalami gangguan gaib di rumah barunya. Hingga Santi pun merasa kayak, kenapa sih harus pindah ke rumah ini gitu loh. Bagaimana tuh menurut kalian cerita ini? Serem gak? Kalau menurutku sih yang bikin aku merinding itu saat si ibu membuka jendela dan dia ibu dan Santi ini melihat sosok wanita yang menghadap pas di hadapan ibu dan Santi ini, dan dia sambil melotot ke mata mereka. Sumpah itu bikin aku langsung merinding. Buat kalian gimana nih? Di bagian mana yang serem? Atau kalian punya pengalaman yang serem? Silahkan kirim ke email aku ya. Linknya sampai ada di deskripsi emailnya.
Oke, mungkin itu saja yang dapat aku ceritakan pada malam hari ini. Semoga bisa menghibur, semoga bisa membawa bulu kudu kalian merinding dan tegang. Dan sampai jumpa di malam selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman di like ya video ini, dan juga di share, serta teman-teman yang belum subscribe silakan untuk subscribe. Askal Muidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.